Kira-kira apa ya jadinya DKI Jakarta nanti kalau sampai Pramono dan juga Bang Dul jadi gubernur di DKI Jakarta ya teman-teman. Karena kalau mereka naik jabat sebagai gubernur nanti sepenuhnya yang akan digerakkan itu politiknya Bu Megawati guys. PDIP ya, karena ya terang-terangan lah Bu Megawati itu seperti yang kita tahu lah gitu teman-teman ya. Bu Megawati itu akan mengatur sendiri seperti apa motif atau tipe pemerintahan yang akan diterapkan di DKI nanti. Karena kan mereka berdua kan, Bang Dul sama Pak Pramono kan ini adalah petugas partai. Ya, setiap kader PDIP itu adalah petugas partai. Ya, serem juga ini. Jadi mereka ditugaskan untuk menyalurkan pemerintahnya Megawati ya. Ya, teman-teman coba teman-teman simak aja video ini sampai selesai ya. Karena di dalam video ini juga kita tahu Megawati itu seperti apa di tahun 2001 waktu melengsarkan Gus Dur ya. Ketika mengambil kepemimpinan atas sidang istimewa di MPR yang dipimpin oleh Amin Rais dulu ya teman-teman. Coba teman-teman simak aja videonya. Ibu kota bukan kandang banteng, kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Nyala radio kabel. Seru juga ya jargo musiknya nih guys, radio yang kalminya nih. Kalau RK saya kira orang paham lah Mbak, ini adalah mantan wali kota, mantan gubernur yang saya kira memang sudah bisa di tracking rekam jejaknya. Ini orang arsitek yang saya kira memang gagasan-gagasannya mantap Bang. Iya. Belum apa-apa RK bilang ini di luar bayangan semua orang loh. Ingin bikin rumah di atas pasar dan stasiun. Banyak orang nggak connect bikin. Iya. Ingin bikin Jakarta seperti Dubai. Wah, saya kira ini luar biasa. Hanya orang yang punya pengalaman dan sekolah yang mantap bisa menimbulkan pikiran-pikiran besar semacam ini. Dan ini sudah terjadi kan di banyak negara. Dan rumah di atas pasar, rumah di atas stasiun. RK belum kampanye terbuka, sudah ada pikirannya. Ini mantap. Artinya kalau bicara tentang visi-misi, kecerdasan pikiran ya RK harus diakui itu, nggak bisa dibantah. Walaupun masih agak imajinatif ya. Sangat imajinatif ya, sangat imajinatif. Tapi kan orang dilihat gagasannya. Ya. Persoalan nanti bisa dibuktikan atau tidak kan tinggal diuji. Apakah nanti kalau jadi gubernur ya untuk mengantisipasi kekumuhan dan kerutan untuk bikin rumah di Jakarta karena tanah ini sudah mulai menyempit, kan sebagai sebuah gagasan bagus. Ya, dan imajinatif itu bukan harus negatif. Ya betul. Ya, Betul. imajinatif itu kan kalau kita kurang imajinatif ini kan nggak ada terobosan-terobosan baru ya. RK kalau tidak salah sebenarnya sudah mulai memamerkan gagasan-gagasan dia itu terkait dengan bagaimana normalisasi terkait dengan sungai. Kalau tidak salah yang di epicentrum itu yang Kuningan. Itu bagian dari buah pikiran yang sepertinya juga dilakukan oleh RK. RK ingin bilang persoalan banjir, soal bagaimana normalisasi atau mengantisipasi sungai-sungai yang kumuh, RK itu sudah punya pikiran dalam konteks itu. Artinya kalau bicara tentang ide dan gagasan besar, RK saya kira tak ada yang bisa meragukan. Iya. Biasa kalau arsitek tuh banyak merenung. Banyak merenung. Ya mungkin itu ya gagasan besar. Sumpah ini peringatan darurat buat warga Jakarta. Lu lihat nih, Pramono diduga terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Setuju gak sih sebelum pilkada ini kasus harus kita usut? Kalian lihat di video ini nih. Pramono ada 500.000. Setia Novanto menyatakan adanya aliran dana $500.000 Amerika Serikat bagi Pramono Anung yang... Wah, gimana nih guys? Setuju nggak kalian kalau kita tuntut Pramono untuk klarifikasi kasus EKTP atau kita tuntaskan dulu kasus EKTP-nya? Nggak cuma si Pramono-nya doang nih, kayaknya si Rano Karno juga harus klarifikasi tentang ini. Viral postingan Rano Karno foto bareng Jadi online ya? yang sudah dihapus. Wah, kenapa dihapus bro?
Jangan bilang fotonya dihapus gara-gara belakangan ini terkuak kasus judi online. Ini gue kasih tahu lagi nih buat warga-warga Jakarta nih, lu bener-bener deh pilih cagup gitu. Jangan sampai kalian memilih petugas partai. Mau lu dipimpin lagi sama petugas partai. Terserah deh lu mau milih siapa, tapi menurut gue ini kasus harus diusut lagi, harus tuntas. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Parah ini. PDIP minta Prabowo. Jokowi yang terlalu jauh cawe-cawe di Pilkada 2024. Betul gitu. Lah ini. Katanya Pak Jokowi udah nggak ngaruh lagi, tapi kok masih takut sih? Pak Prabowo, gimana tuh? Tuh disuruh PDIP tuh negur Pak Jokowi tuh gimana tuh? Sorry ya. Gaskan Pak Jokowi. Ganjar turun gunung. Jangankan Ganjar, Megawati turun gunung aja. Indonesia ogah milih banteng. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Nusantara ogah kan pilih banteng. Ya, stop pilih banteng di seluruh Nusantara. Sah? Rakyat lebih mempercayai Pak Hasto. Rakyat yang mana? Hah? Rakyat ODGJ? Hah? Rakyat setan yang percaya sama Pak Hasto? Wow. Kemarin aja Pak Hasto dibilangnya pidato Pak Jokowi aja dibilangnya intimidasi katanya. Padahal itu pidato 2019 loh. Lah dia selama 9 tahun itu kemana aja Pak Hasto ngomongin soal intimidasi pidato Pak Jokowi. Kabur mungkin ya. Aduh. Sekarang aja Pak Hasto dibilangnya kasus Formula E, ya kan? Dibilangnya kriminalisasi oleh Bapak Jokowi. Nah, mayoritas rakyat aja nggak ada yang percaya dengan omongan Pak Hasto, ya. Orang PA aja yang percaya dengan Pak Hasto, itu aja. Gue kasih bocoran kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Alasan pertama karena strategi kampanye dan objek kampanye yang dilakukan oleh tim Pramono Anung ini salah besar. Tim Pramono Anung justru menggait orang-orang ramai di sosial media, sebut aja Pasming Base, Bro Gamal. Terus juga menggait orang-orang berpendidikan dan menggait orang-orang yang memiliki posisi di industri kreatif dan industri keuangan. Dengan menggait kelompok ini, Pramono Anung mungkin akan citra sangat positif dan ramai di sosial media, tapi tidak akan memiliki dampak elektoral pada perolehan suara Pramono Anung. Alasan kedua, kenapa Pramono Anung harus menggait Anies? Ini menurut gue salah besar. Menurut gue orang-orang yang harus digait oleh Pramono Anung adalah orang-orang yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Dengan menggait Anies, Pramono Anung justru menjauhkan Pramono Anung dari suara-suara pemilih yang pro ke Prabowo dan Jokowi. Sementara kita tahu Anies Baswedan pemilihnya itu banyak didukung oleh PKS. Sementara PKS sekarang tidak di pihak Pramono Anung. Alasan ketiga dan terakhir dan cukup ultimate adalah karena partai Pramono Anung PDIP. Karena PDIP terlalu eksklusif, jadi tidak mau mencoba merangkul kelompok lain. Padahal Pramono Anung sudah mencoba untuk itu. Dan juga PDIP itu tidak solid dalam mendukung Pramono Anung. Jadi sangat disayangkan dengan 3 alasan ini, gue yakin Pramono Anung tidak akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Yang Anda yakin saya menang?
Yakin nggak Anda saya menang? Kalau Anda nggak yakin saya menang, Anda nggak datang ke sini. Saya yakin Pramono Anung dan Rano Karno akan menang. Ganjar dulu begini dia. Oke, kita ketemu di pilkada nanti. Oke. Hai. Ya saya kasih lihat ya. Ini gambar kampanyenya Anies Baswedan untuk Pramono Anung dan Dul. Anda perhatikan, warnanya oranye. Tidak ada logo banteng. Tidak ada muka Megawati sebagai ketua umum yang mengusung. Kita tahu bahwa dua orang ini memang kan kader asli PDIP, terutama Pramono Anung kan, dia pengurus DPP. Dan Dul, begitu. Jadi, saya perhatikan, ada apa ya? Oh, ternyata saya tahu. Wajah Megawati sudah nggak bisa lagi dijual. Coba bayangkan kalau kampanye akbar dihadiri oleh Ibu Megawati. Halo guys, tanggal 27 kita ada pilkada serentak. Pilkada serentak ini nggak usah kaget. Ini menurut saya ini adalah pertarungan Megawati dan Jokowi. Tapi pertarungan ini dimenangkan oleh Joko Widodo. Tapi memang ada beberapa kabupaten semuanya tidak dimenangkan oleh Pak Jokowi. Tapi bukan karena Megawati juga, bukan. Karena faktor figur calon tersebut. Catat ya, ada beberapa kabupaten tidak semuanya Jokowi efek atau Megawati efek, bukan. Ya, yang penting damai. Pesan saya bagi calon-calon yang kalah, jangan stres, santai aja bro. Rakyat udah adem, udah tenang, kita udah punya presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Oke. Lalu nomornya berapa? Gambarnya apa we? Ini dari kampanye Pilpres nih, nggak laku nih Megawati ya. Kalau partainya gambarnya apa we? Garuda. Allah. Kalau orangnya yang dicari warna rambutnya apa? Rambutnya bang. Mau 1000 Jokowi turun, orang Jakarta beda bro, nggak gentar sekalipun. Ah masa, yang bener hanya satu Jokowi saja kalian takutin, walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas. Hanya satu Jokowi saja membuat partai banteng ketar-ketir. Hanya satu Jokowi saja membuat anak Abah dan Ahokers bersatu untuk melawan RK yang didukung satu Jokowi. Saya ini tahu statistik, tahu bahwa survei bisa dibeli. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Nya bapak gua bilang bohong. Yang namanya responden kok cuma segini, by phone lagi. Bener loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Jokowi efek memang luar biasa, berpengaruh besar ya pada Megawati dan PDIP. Masa mau kamu lupakan? Hah? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya. Jika sejarah adalah guru terbaik, maka kepemimpinan Megawati memberikan pelajaran penting. Kekuasaan tanpa legitimasi rakyat hanya akan membawa penderitaan. Bagaimana mungkin seseorang yang menduduki kursi presiden tanpa dipilih oleh rakyat bisa disebut pemimpin sejati? Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya wakil presiden Indonesia yang dengan terang-terangan menggulingkan presiden yang sah, Gus Dur,
melalui kudeta sipil yang tidak hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mencoreng prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dihormati oleh setiap pemimpin. Pada tahun 2001, Indonesia menyaksikan sebuah pengkhianatan yang mengerikan, di mana Gus Dur, yang meskipun banyak diserang secara politik, masih memiliki dukungan rakyat yang kuat, digulingkan oleh keputusan sidang istimewa MPR yang lebih mirip pertunjukan politik daripada sebuah proses hukum yang adil. Gus Dur digulingkan dengan alasan yang dibuat-buat. Oleh siapa? Megawati, wakil presiden yang seharusnya menjadi sekutu, justru menjadi bagian dari permainan politik yang tidak hanya melawan pemimpin sah, tetapi juga mengkhianati suara rakyat. Rakyat sudah jelas menginginkan Gus Dur memimpin. Namun apa yang terjadi? Dengan sekali tepukan tangan, kekuasaan dipindahkan, dan Megawati tanpa mandat rakyat dilantik menjadi presiden. Respon Ahokers dan anak abang satu. Ya, kita bersyukur akhirnya mereka bisa memahami negara ini lebih penting di atas primordialisme dan suku agama ras agama. Artinya ini rekonsiliasi ya Pak? Ya, saya nggak tahu terjemahan bagaimana, tapi yang pasti bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh siapapun menggunakan sarana untuk memenangkan. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya jangan beri tugas oleh partai. Out. Begitu aja, mundur. Artinya nanti kalau menang maka Jakarta harus sesuai dengan arahan Ibu Megawati, Pak. Iya, ya setidaknya begini. Kalau Pram dan Dul menang harus sesuai dengan kebijakan partai. Yang ketua umumnya Ibu Megawati ya. Partai karena dia petugas partai kan gitu ya. Nah PDIP ini ketemu Ibu Mega. Itu Ibu Mega. Iya, jadi Ibu Mega lah yang mengarahkan lagi dari partai nanti gitu loh. Karena memang dia petugas partai. Iya, nanti Ibu Mega sampaikan bahwa keputusan partai ini kan begitu loh. Iya. Walaupun ya sesungguhnya ya keputusan dia sih. Pak Jokowi itu udah mau dulu mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Anies Baswedan kata-katanya bagus loh Pak. Berarti Anies Baswedan Korea dong. Iya. Kata-katanya bagus Pak Anies Baswedan Pak. Saya tidak mengatakan yang kata-katanya bagus itu Korea. Korea mesti belajar berkata-kata bagus. Mereka yang kata-katanya bagus bukan berarti Korea. Tapi kalau kita dengarkan Pak Anies Baswedan itu kalau berkata-kata hanya bisa dipahami oleh orang pinter. Betul? Susah Pak, terlalu akademik. Korea jangan terlalu akademik, tergantung situasi. Situasi dengan orang bodoh ya rada kurang pengetahuan ya di satu strip di atasnya saja. Gitu loh, satu strip di atasnya saja, jangan terlalu jauh. Kalau jauh-jauh ngapain ini ngomong apa kan gitu loh. Susah Pak. Saya pastikan kalau Pak Anies itu tidak akan dipilih oleh para Korea. Kalau Bambang Pacul dipilih Korea. Ganjar kalahnya kenapa? Komandan mereka jagoan, komandan Rono jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Seluruh provinsi seluruh kabupaten. Komandannya jago, kelas A bos. Oh, yang biasanya gorong-gorong kami itu ada bener, tumpul di lapangan, kena sniper. Dan itu terkonfirmasi loh. Kan komandan PDIP juga jago Pak. Apa itu mantan komandan PDIP pindah? Waktu itu saya merasa unggul. Waktu sebelum ini. Jadi Bambang Pacul kalah. Yes.